Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 11, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dan firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengawali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada yang bertanya kepada saya, "Pak, kenapa selalu pakai baju kemeja warna putih?" Dan jawaban saya adalah, karena nama saya Widodo. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Ajakan Yesus. Saudara, pada waktu firman Tuhan ini ditulis, pada waktu Yesus menyampaikan bagian ini, Yesus memahami benar, Yesus memahami betul apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka tertekan, mereka mengalami pergumulan yang berat karena negara mereka saat itu sedang terjajah. Mereka punya persoalan yang begitu luar biasa. Mereka punya persoalan tentang makanan, mereka punya persoalan tentang kehidupan, mereka punya persoalan tentang pekerjaan. Mereka punya banyak sekali persoalan-persoalan yang ada dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan Yesus memahami benar setiap persoalan yang mereka alami. Dan Yesus memahami benar setiap persoalan yang mereka jalani. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada mereka yang memiliki pergumulan yang begitu berat, Yesus ajak mereka untuk datang kepadanya. Perhatikan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, letih atau capek terhadap kerasnya kehidupan yang kita jalani. Kita menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup ini. Bukan cuma letih, lesu, sampai kita tidak ada lagi gairah karena tekanan-tekanan hidup yang begitu luar biasa. Dengan beban berat yang menekan kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini? Kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan yang hebat, kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan yang luar biasa, mungkin engkau sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, atau mungkin hari ini engkau sedang mengalami pergumulan karena keluargamu, mungkin saat ini engkau sedang mengalami pergumulan karena rumah tanggamu sedang dalam keadaan tidak baik. Mungkin anak-anakmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin keuanganmu, mungkin ekonomimu, mungkin apa saja yang hari ini engkau sedang hadapi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada kita? Marilah kepadaku. Perhatikan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kata marilah? Yesus memanggil kita. Yesus mengajak kita. Bukan untuk melakukan sebuah perkara yang spektakuler ketika kita menghadapi persoalan. Bukan kita menghadapi dengan kekuatan kita. Tapi Yesus mengundang kita, saudara. Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia. Datang untuk apa? Datang untuk bersekutu. Datang untuk datang ke dalam hadirat-Nya. Memuji, memuliakan, menyembah, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Dan Yesus tahu persis kekuatan kita terbatas. Dan Yesus memahami persis bahwa Yesus memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jauh di atas setiap pergumulan kita. Jauh lebih hebat dari setiap persoalan kita. Dan Dia mau kita datang kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dunia hari ini selalu berkata, "Hei, jangan cuma diam. Kerja, 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 kerja. Hei, jangan cuma berdiri, kerja, kerja, kerja." Saudara, berbeda dengan Yesus. Ketika kita menghadapi sebuah tekanan yang berat, Yesus bilang, "Tolong, berhenti dulu dari semua kegiatanmu. Berhenti dulu dari semua kesibukanmu. Berhenti dulu dengan semua persoalanmu. Datang kepada Dia. Dalam doa yang dalam. Datang kepada Dia bukan cuma doa 5 menit. Datang kepada Dia bukan cuma doa 2 menit, yang penting sudah datang kepada Yesus. Tidak, Yesus mau sebuah hubungan dari hati ke hati. Di mana pikiran kita hanya memikirkan Tuhan. Di mana hati kita hanya merasakan Tuhan. Di mana seluruh energi kita hanya Tuhan yang kita inginkan dalam hidup ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara lihat. Sasaran utama Yesus ketika dia mengajak kita datang kepadanya, sasaran utamanya adalah sebuah persekutuan. Bukan untuk, Anda lihat, Yesus tidak mengatakan buang masalahmu, tinggalkan masalahmu. Yesus tidak mengatakan lari dari masalahmu, tapi dia mau kita datang. Kenapa? Karena ketika kita memiliki persekutuan yang dalam dan akrab dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hati yang lega. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Tuhan akan memberikan kita hati yang penuh dengan kedamaian ketika kita menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan persekutuan tidak berhenti, dan kemudian bukan berarti ketika kita datang kepada Tuhan, persoalan kemudian serta-merta hilang. Tidak, saudara. Faktanya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, persoalan masih ada dalam hidup ini. Tetapi yang membedakan adalah dengan persekutuan ada kelegaan di hati kita. Walaupun tangan kiri kita penuh dengan persoalan, tapi di tangan kanan kita penuh dengan kedamaian di dalam hati ini. Saudara, sehebat apapun Anda, sebesar apapun kekuatan Anda, sebanyak apapun harta Anda tidak akan mampu menghadapi setiap persoalan ini. Anda tidak akan mampu menghadapi semua tantangan ini dengan hati yang kacau, dengan hati yang penuh dengan pergumulan, dengan hati yang penuh dengan kesulitan. Tetapi datang kepada Yesus, saudara akan menghadapi pergumulan dengan hati yang sukacita dan dengan langkah yang tegap. Berjalan bersama dengan Yesus. Apa yang saya maksudkan dengan berjalan dengan langkah tegap? Anda lihat, saudara. Ayat selanjutnya sangat menarik sekali, saudara. Ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Anda lihat. Dalam tulisan bahasa Indonesia mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang." Tetapi di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan perkataan ton lugon mou. Artinya apa? Kukku atau kuk yang kumiliki dan kuberikan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuk itu saya mencoba untuk menjelaskannya kepada Anda. Kalau Anda pernah lihat sapi menarik gerobak, dan sapi biasa 2 ekor berdampingan, dan ada kuk itu sesuatu yang ditaruh di pundak sapi dan terhubung dengan gerobak di belakang dan sapi menariknya. Anda lihat, kuk di sini bukan cuma bukan cuma satu, tapi ada 2. Kenapa harus 2? Yesus berkata, "Kukku." Artinya, ketika kita berjalan, kemudian kita ada beban di pundak kita. Saya mau bilang, dari ayat ini menyampaikan, Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu dan juga hari ini kita nggak berjalan sendirian, saudara. Ketika kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, ketika kita memiliki pergumulan yang akrab dengan Tuhan, Tuhan sedang mengajak kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Saudara mungkin di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Saudara mungkin di sebelah kanan, Yesus di sebelah kiri. Untuk berjalan bersama dengan Dia. Tujuannya apa? 1. Dia mau bantu kita menarik beban itu bersama-sama dengan Tuhan. Kedua, kenapa Yesus harus ada di samping kita? Kenapa Dia harus mendampingi kita? Karena Dia harus memberikan support, memberikan kekuatan. Tadi Alkitab mengatakan, "Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan." Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan firman Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mencintai firman-Nya, dan ketika kita memiliki hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan, saudara, kita sedang berjalan dengan Tuhan. Dialah yang akan memberikan saudara kekuatan. Tapi saudara, kalau saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi persoalan, dan kita tidak mau akrab dengan Tuhan,
Dan kita tidak mau datang kepada Tuhan. Dan kita membiarkan diri kita berjalan sendiri. Saya mau bilang, sudah terlalu banyak anak Tuhan putus asa. Sudah terlalu banyak anak Tuhan tidak mampu menjalaninya. Dan sudah banyak anak Tuhan kemudian jatuh dan jatuh dan jatuh. Kenapa saudara? Karena berusaha berjalan tanpa Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan jabatan Anda, bukan harta yang kita miliki, bukan kemewahan yang kita miliki, tapi inti dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah seperti apa hubungan Anda dengan Tuhan. Sedalam apa hubungan Anda dengan Tuhan. Mari saudara, kalau hari ini engkau punya pergumulan yang berat, kalau hari ini engkau punya pergumulan yang membuat Anda putus asa, saya sebagai hamba Allah mau menyampaikan, melalui firman ini, Tuhan memanggil saudara. Tuhan mengajak saudara untuk datang kepada Dia. Jalinlah hubungan yang dalam dengannya. Mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mulailah pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mulailah hati kita selalu menginginkan Tuhan. Dan mulailah mencintai firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan dapatkan kekuatan dari firman-Nya. Mari saudara, datang kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan, dan Yesus akan membantu saudara menghadapi setiap persoalan hidup.